Bab 1263. Dewa-dewa. Zhao Feng, yang belum pernah bertarung dengan kekuatan penuh, mendapati dirinya sangat tidak cocok dengan tingkat kekuatannya saat ini di awal pertempuran ini. Ada banyak area yang menurutnya sulit dikendalikan. Namun, dia dengan cepat menjadi dewasa dan mulai mengendalikan segalanya, di mana dia bisa bertarung sepuasnya. Ditambah dengan kemampuan pemahaman dan penilaian yang diberikan oleh mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng bukanlah lawan yang bisa dilawan oleh Dewa Kuno peringkat 7. Tentu saja, ada alasan lain dia bisa begitu cepat memanfaatkannya, jubah ruang waktu. Jubah ruang waktu adalah artefak ilahi dengan kualitas tertinggi. Sekarang Zhao Feng telah menjadi Dewa Kuno dan telah mencapai level 5 dalam inten luar angkasa, dia sekarang dapat menggunakan beberapa kemampuan lainnya. Blood Flame Kilin Rache ahli dalam Fire Inten, dan serangan mereka sangat kuat dan eksplosif. Namun, jubah ruang waktu mampu sangat mengurangi sebagian besar kekuatan ini. Kekuatan yang tersisa dalam serangan ini hanya menimbulkan sedikit bahaya bagi Zhao Feng. Guru sangat kuat. Saat mereka melihat Zhao Feng perlahan-lahan menekan Iron Fire, binatang purba itu mulai berseru dengan kejutan yang menyenangkan. Little Ling Linglung. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ketika mereka bertemu berikutnya, Zhao Feng akan menjadi begitu kuat sehingga dia hanya bisa menatapnya. Anak ini memiliki jubah ruang waktu, jadi Iron Fire bukanlah tandingannya. Kilin dengan tanduk yang patah memiliki ekspresi muram. Ayo pergi bersama untuk menangani orang ini. Kilin api darah lainnya mulai melihat ke Kilin dengan tanduk yang patah. Aku sendiri sudah cukup. Kilin dengan tanduk patah sudah punya rencana. Selain itu, anggota rasnya yang lain tidak memiliki kekuatan untuk menyakiti Zhao Feng. Lebih banyak angka hanya akan menciptakan lebih banyak masalah. Dia akan menyerang pada saat-saat genting pertempuran dengan harapan mengejutkan Zhao Feng dan melukai dia. Dia kemudian akan bekerja sama dengan Iron Fire untuk mencuri jubah ruang waktu. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar di jiwa Kilin, tinggal di sana dan menonton saja sudah cukup. Suara itu membuat jiwa Kilin dengan tanduk yang patah bergetar. Kepala keluarga. Kilin secara alami tahu siapa ahli itu yang telah mengirim pesan kepadanya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Iron Fire maju ke depan untuk bertarung dengan Zhao Feng. Ini pasti perintah Patriark. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia hanya bisa menuruti perintah. Zhao Feng mengedarkan kekuatan ilahi dan energi niatnya ke telapak tangan yang kuat yang mengirim api besi terbang beberapa li. Tubuh Iron Fire saat ini penuh dengan luka, dan energinya melemah. Terlalu lemah, mengapa kamu tidak datang juga? Zhao Feng tersenyum pada Kilin dengan tanduk yang patah. Terlepas dari apa yang dia katakan, Zhao Feng mengerti bahwa ada dua alasan dia bisa dengan mudah mengalahkan Iron Fire. Satu, ini adalah alam mimpi kuno. Zhao Feng bisa meminjam sebagian dari kekuatan dunia ini dengan pikiran dan memperkuat serangannya. Dua, jubah ruang waktu adalah pertahanan kuat yang membuat Zhao Feng hampir kebal. Tentu saja, jika Zhao Feng menggunakan kemampuan lain dari jubah ruang waktu juga, Iron Fire akan menjadi lebih buruk. Nak, jangan terlalu percaya diri. Kilin, dengan mengingat perintah Patriark, hanya bisa menahan amarahnya dan mengeluarkan raungan marah. Sikap ini benar-benar mengejutkan Zhao Feng. Apakah Blood Flame Kilin ini hanya akan menonton saat Iron Fire dikalahkan, bahkan mungkin dibunuh olehnya? Saat dia memikirkan hal ini, Zhao Feng tiba-tiba merasakan energi yang berbahaya dan membakar. Dia melihat bahwa Iron Fire, yang dia kirim terbang, mulai membengkak dengan kekuatan. Api merah di tubuhnya meledak dan melonjak, membentuk api kilin besar-besaran yang menelan Iron Fire. Iron Fire meraung saat gelombang panas terik menyapu sekelilingnya dan mewarnai dunia menjadi merah. Mengerikan sekali, apa yang sedang terjadi? Kekuatannya meningkat dengan cepat. Hewan-hewan purba di sekitar Zhao Wan semua tercengang dan sedih dengan pemandangan ini. The Blood Flame Killins, di sisi lain, semua bersemangat dengan ini. Patriark diam-diam membantunya. Kilin dengan tanduk patah yang secara mental mencatat keterkejutan. Kekuatan Iron Fire meningkat dengan cepat, dan dia diambang menjadi Dewa Kuno peringkat 8. Pada saat ini, dia masih bertanya-tanya, mengapa Patriark melakukan ini?
Mungkinkah pemuda ini adalah orang yang dicari oleh sang patriark? Api besi yang terus menguat menyerang Zhao Feng seperti matahari yang terik. Karena kamu meminjam kekuatan dari luar, aku tidak akan sopan. Mata Zhao Feng terfokus saat dia mulai mengedarkan Space Intense-nya. Dalam sekejap, jubah perak gelap di tubuhnya mulai membuat lapisan blur spasial yang memblokir kekuatan yang dipancarkan dari tubuh Iron Fire. Saat kekaburan spasial ini muncul di sekitar Zhao Feng, dia menghilang dan kemudian muncul di sisi Iron Fire. Mengedarkan 5 elemen dan niat kilat anginnya, Zhao Feng menyerang dengan telapak tangan. Telapak tangan ini diliputi dengan kekuatan dunia, menyatu dengan kekuatan alami alam mimpi kuno. Itu lebih kuat daripada serangan apapun yang sebelumnya digunakan Zhao Feng. Naga api yang membara. Dengan teriakan ini, seekor naga merah panjang keluar dari mulut Iron Fire. Naga merah ini sangat nyata dan berwujud, sisik apinya berkilauan dengan cahaya merah dan mendidih karena panas. Itu menabrak telapak tangan 5 warna Zhao Feng. Dalam bentrokan ini, telapak tangan Zhao Feng dari petir 5 warna adalah yang pertama hancur. Tapi sebelum itu terjadi, Zhao Feng menggunakan kemampuan jubah ruang waktu untuk berkedip di belakang Iron Fire. Telapak tangan menelan surga. Zhao Feng menggunakan Space Time Intense untuk menembakkan telapak tangan besar yang memenuhi langit. Telapak tangan ini melampaui ruang untuk turun ke tubuh Iron Fire. Di saat yang sama, kekuatan maksud waktu berdesir di seluruh dunia, menghilangkan Iron Fire dari waktu untuk bertahan atau menghindar. Telapak tangan besar menghantam Iron Fire dan melemahkannya. Dia masih bukan tandingan anak ini? Kilin dengan tanduk patah bermata lebar dan rahang kendur. Ini adalah Iron Fire dengan bantuan patriark. Bahkan jika anak itu memiliki jubah ruang waktu, tidak ada alasan baginya untuk menjadi sekuat ini. Tetapi pada saat ini, tubuh Iron Fire sekali lagi membengkak dengan energi. Dewa kuno peringkat 8. Kilin dengan tanduk patah benar-benar tercengang. Kekuatan Iron Fire telah melewati ambang itu dan mencapai peringkat 8. Seseorang membantunya. Wajah Zhao Feng berkedip. Kali ini, Zhao Feng dapat merasakan melalui kendalinya atas alam mimpi kuno bahwa seorang ahli yang sangat jauh menggunakan metode khusus untuk mentransfer energinya ke Iron Fire. Seseorang yang dapat meningkatkan kekuatan dewa kuno peringkat 7 ke peringkat 8 setidaknya harus menjadi dewa kuno peringkat 9. Zhao Feng tiba-tiba mulai panik. Tunggu, jika orang di balik tirai itu ingin berurusan dengan saya, mengapa mereka tidak datang secara pribadi? Mengapa menggunakan metode seperti ini? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Terlepas dari itu, dia sekarang agak waspada. Saat ahli itu muncul, Zhao Feng akan bergegas ke sisi Zhao Wan dan meninggalkan alam mimpi kuno bersamanya. Naga api yang membara. Mulut buas Iron Fire sekali lagi mulai mengumpulkan energi yang membakar dan berbahaya. Tatapan Zhao Feng segera mendingin. Pada saat ini, dia akhirnya menjadi serius. Berdengung, bats. Mata kiri Zhao Feng perlahan mulai berputar. Mata peraknya beriak dengan riak cahaya yang menakjubkan dan melamun. Naga api merah buas melesat keluar dari mulut Iron Fire. Naga api ini tampaknya telah keluar dari dunia bawah api, membawa serta energi mengamuk saat melesat ke Zhao Feng. Disintegrasi mata dewa. Zhao Feng telah mengumpulkan energi untuk teknik mata garis keturunannya, dan pada saat ini, mata kirinya mengirimkan gelombang Eye Intense yang tak tertandingi. Namun, Iron Fire sekarang menjadi dewa kuno peringkat 8, jadi menghancurkan teknik tertingginya jauh lebih sulit. Naga merah yang mengaum muncul hendak menelan Zhao Feng. Tapi itu masih beberapa ratus kaki dari Zhao Feng ketika tiba-tiba, kepala naga itu menghilang, dan kemudian leher, tubuh, ekornya. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Apa? Iron Fire dibiarkan tercengang. Teknik tertingginya yang telah dia keluarkan dengan bantuan patriarknya tiba-tiba menghilang, dan dia bahkan tidak bisa memahami bagaimana itu terjadi. Kaum kilin dan binatang buas semuanya tercengang, berdiri dalam keadaan linglung seperti orang bodoh. Semua ini terlalu aneh. Tubuh Zhao Feng berkedip-kedip, dan dia langsung muncul di sebelah Iron Fire. Duplikasi mata dewa, naga api yang berkobar. Mata kiri Zhao Feng segera melepaskan kabut yang melamun. Naga merah besar meledak keluar dari kabut dan melonjak menuju Iron Fire dengan momentum yang mengguncang dunia. Mustahil. Iron Fire terkejut keluar dari akalnya. Bagaimana Zhao Feng menggunakan teknik tertingginya? Kekuatan itu juga pada level dewa kuno peringkat 8. Iron Fire ditelan oleh teknik familiar ini.
Seluruh dunia diam. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini sepertinya membatu di tempat, begitu tercengang mereka. Semua ini terlalu tak terbayangkan. Setelah diserang oleh teknik pamungkasnya sendiri, Iron Fire tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka. Patriark sudah berhenti mengiriminya energi. Iron Fire telah kalah. Pada saat ini, energi panas yang sangat menindas dan membakar mulai mendekat. Awan api merah tiba-tiba melonjak dari cakrawala. Di saat berikutnya, sosok merah tua besar muncul di depan mata semua orang. Ini adalah monster api yang buas dan menakutkan, iblis yang telah merangkak keluar dari lahar dunia bawah. Tubuh Zhao Feng berkedip dan muncul di sisi Zhao Wan. Aura raksasa merah gelap ini sedikit lebih lemah dari tetua ras spiritual ketiga, tapi itu masih merupakan keberadaan yang mengerikan yang tidak bisa dilawan Zhao Feng. Baik Pak, harap tunggu. Suara yang memekakkan telinga dan mencengangkan tiba-tiba bergema di langit. Binatang buas kuno di sekitar Zhao Feng segera gemetar ketakutan naluriah. Zhao Feng memiliki ekspresi muram, mata kirinya terfokus pada ahli tertinggi yang mendekat itu. Jika dia menyadari hal-hal menjadi sedikit salah, dia akan segera pergi. Untuk masalah apa senior memanggil junior ini? Zhao Feng dengan dingin bertanya. Sebuah kilin merah tua muncul, seluruh tubuhnya mendidih dengan api berdarah, ekspresinya murka dan perkasa. Ini adalah makhluk yang bisa mendominasi seluruh dunia, hegemon yang kuat. Kepala keluarga, Blood Flame Killins dengan hormat memanggil. Apakah mata tuan yang baik adalah mata dewa? Pertanyaan kilin yang berwarna merah tua segera membuat semua orang tercengang. Dalam pikiran mereka, mata dewa sebanding dengan garis keturunan yang menakutkan dari 10 ras kuno teratas. Masing-masing adalah legenda, keberadaan saleh yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Semua orang menatap mata kiri Zhao Feng. Saat mereka memikirkan semua hal tak terbayangkan yang baru saja terjadi, mereka melihat mata kiri Zhao Feng dengan cahaya yang berbeda. Iya, saat Zhao Feng mengucapkan kata ini, sosoknya tampak menjadi agung dan mengesankan. Lord God, terimalah pengabdian dari Blood Flame Kilin Rache. Kilin merah tua yang masih beberapa li dari Zhao Feng menurunkan tubuhnya dan berbicara dengan hormat. Ini tidak hanya membuat orang lain melebarkan mata mereka dan menjatuhkan rahang karena terkejut, bahkan wajah tenang Zhao Feng menjadi kaku karena keterkejutan luar biasa yang diterimanya. Bab 1264 Mata Dewa ke-9. Lord God, terimalah pengabdian dari Blood Flame Kilin Rache. Kilin merah tua yang masih beberapa li dari Zhao Feng menurunkan tubuhnya dan berbicara dengan hormat. Kepala keluarga, semua Blood Flame Killins tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Binatang purba yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Zhao Feng juga tercengang, dan mata mereka segera berubah menjadi bersemangat saat mereka memandang Zhao Feng. Bahkan ras kilin api darah ingin melayani tuan mereka. Seberapa kuat tuan mereka? Mereka sekarang lebih percaya pada Zhao Feng. Bahkan binatang purba yang Zhao Feng tidak gunakan segel hati gelap itu mulai menghormatinya dengan sangat hormat, tidak berani menunjukkan sedikit pun pemberontakan. Siapa dia? Pikiran Little Ling masih terguncang karena keterkejutannya, matanya berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Zhao Feng adalah seseorang yang baru saja mencapai level Dewa Kuno sementara Patriark ras kilin api darah berdiri di puncak Dewa Kuno. Tetapi pada saat ini, Patriark ras kilin api darah tampaknya memohon kepada Zhao Feng untuk menerima layanan rasnya. Semua orang fokus pada Zhao Feng. Senior, apakah kamu mungkin melakukan kesalahan? Setelah beberapa lama, Zhao Feng tanpa daya bertanya. The Blood Flame Kilin Rache Patriarch adalah puncak Dewa Kuno. Dalam pertempuran langsung, Zhao Feng tidak memiliki peluang untuk menang. Zhao Feng merasa sangat aneh bagi ahli ini untuk memperlakukannya dengan hormat. Patriark, dia hanyalah Dewa Kuno. Kekuatannya tidak buruk, tapi dia tidak berhak menjadi sekutu kita. Bagaimana Anda bisa? Kilin dengan tanduk patah mulai berbicara saat dia kembali sadar. Anggota lain dari Blood Flame Kilin Rache semuanya mengangguk setuju. Tutup mulutmu! Patriark ras kilin api darah dengan marah berteriak. Energi di dekatnya terbentuk menjadi badai merah besar yang melanda daerah itu. Semua Blood Flame Killins segera menutup mulut mereka dan berdiri tegak. Kamu adalah pemegang mata dewa. Akan datang suatu hari ketika Anda akan menjadi penguasa mata dewa yang memerintah dunia sebagai dewa, kata kilin merah tua dengan serius. Semua binatang purba merasa dihormati di hati mereka. Penguasa mata dewa, kata-kata ini terukir di hati mereka. Mereka mewakili kekuatan absolut yang menguasai dunia,
keberadaan terkuat di alam semesta. Mungkinkah orang ini benar-benar menjadi ahli seperti itu? Mata Iron Fire bersinar dengan cahaya tajam saat dia memeriksa Zhao Feng. Tapi matanya bukan salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Pertanyaan ini tiba-tiba muncul di benak Iron Fire. Dalam pertempurannya dengan Zhao Feng, dia telah mengalami kekuatan mata Dewa Zhao Feng yang tak terbayangkan, tetapi kekuatan ini bukan milik salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Pertanyaan ini juga muncul di benak orang lain. Mereka semua tahu sedikit tentang kemampuan 8 mata Dewa Agung, tetapi kemampuan mata Zhao Feng tampaknya bukan milik salah satu dari mereka. Mungkinkah mata Dewa ke-9? Aku berspekulasi bahwa mata Dewa yang mulia haruslah mata Dewa ke-9, kata Patriark Ras Kilin Api Darah dengan sungguh-sungguh. Mata Dewa ke-9, pikiran semua orang bergetar. Selalu ada banyak teori tentang mata Dewa ke-9 di alam semesta, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat dibuktikan. Begitu pula mata Dewa ke-9 tidak pernah muncul. Mustahil, bagaimana anak ini bisa menjadi mata Dewa ke-9? Kilin dengan tanduk patah segera menolak gagasan ini. Sejak 8 mata Dewa Agung muncul, ahli alam semesta yang tak terhitung jumlahnya berspekulasi tentang mata Dewa ke-9. Tetapi bahkan setelah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, mata Dewa ke-9 tidak pernah muncul. Akibatnya, lebih banyak orang yang berpendapat bahwa mata Dewa ke-9 tidak ada. Mata Dewa ke-9? Zhao Feng dengan lembut bergumam. Bahkan dia tidak jelas tentang hal ini. Bagaimana Anda bisa merasakan saya? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Dia merasa bahwa tujuan Blood Flame Kilin Rache Patriarch adalah untuk mencarinya. Bagaimana Kilin ini berhasil mendeteksi mata dewanya? Beberapa waktu yang lalu, saya merasakan pergeseran di dunia, bahwa energi asal dari dimensi ini bergerak dengan aneh. Kilin merah tua dengan lugas mulai menjelaskan. Ternyata, Kilin yang berwarna merah tua memperhatikan sesuatu yang aneh ketika mata kiri Zhao Feng mulai bertingkah selama terobosannya di alam mimpi kuno. Dia memulai pencariannya berdasarkan reaksi yang dia rasakan, tetapi tepat ketika dia akan menemukan Zhao Feng menyelesaikan terobosannya dan meninggalkan alam mimpi kuno. Jadi, Kilin merah tua menggunakan anggota rasnya untuk membuat masalah di wilayah tersebut untuk memaksa Zhao Feng keluar. Setelah menemukan Zhao Feng, Kilin yang berwarna merah tua mengkonfirmasi spekulasinya dengan melakukan pertarungan Iron Fire dengan Zhao Feng. Selain itu, ia meningkatkan kekuatan Iron Fire dalam upaya memaksa Zhao Feng menggunakan kemampuan mata kirinya. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan kuat bahwa Zhao Feng memiliki mata dewa. Maafkan saya karena menggunakan metode yang tidak masuk akal ini, kata Kilin merah tua dengan nada meminta maaf. Orang-orang dari Blood Flame Kilin Rache masih membeku saat pikiran mereka mencoba mencerna semua yang mereka dengar. Mereka akhirnya mengerti mengapa patriark mereka memerintahkan mereka untuk datang ke sini dan menekan binatang purba itu. Itu untuk memaksa Zhao Feng keluar. Tapi mengapa patriark mereka begitu yakin bahwa kemampuan mata dewa Zhao Feng adalah kemampuan mata dewa ke-9? Zhao Feng juga sangat penasaran untuk mendengar jawaban dari pertanyaan ini. Sulit bagi mata dewa untuk menjadi dewasa, dan seseorang mungkin akan menghadapi banyak musuh yang kuat dalam prosesnya. The Blood Flame Kilin Rache bersedia untuk melayani dewa-dewa. Setelah memberikan penjelasannya, Kilin yang berwarna merah tua sekali lagi dengan hormat membuat lamarannya. Aku secara alami bersedia menerima semuanya, tapi kamu terlalu berbahaya, Zhao Feng berkata sambil tersenyum. The Blood Flame Kilin Rache adalah faksi bintang 4 paling tidak. Zhao Feng sangat ingin menerima pelayan seperti itu. Namun, Patriark Ras Kilin Api Darah terlalu kuat. Zhao Feng tidak yakin bahwa dia tidak sedang merencanakan sesuatu. Karena itu, dia tidak bisa tenang dengan orang seperti itu di sisinya. Saya bersedia menandatangani sumpah darah dengan yang mulia. Kilin merah tua rupanya mengharapkan balasan itu. Patriark, bagaimana Anda bisa? The Blood Flame Kilin semuanya tercengang. Patriark mereka ingin menandatangani sumpah darah dengan pemuda yang sangat kecil ini. Jika pemuda ini benar-benar pemegang mata dewa ke-9, mereka tidak keberatan, tetapi mata dewa ke-9 adalah legenda dan rumor yang tidak jelas. Bagaimana mereka bisa mempercayai hal seperti itu? Orang-orang Anda tampaknya sangat tidak puas. Ini juga membuatku gelisah. Tatapan Zhao Feng menyapu Blood Flame Kilins. Kamu, The Blood Flame Kilins semua marah, tetapi ketakutan dan rasa hormat mereka terhadap patriark mereka berarti bahwa mereka tidak berani bertindak berdasarkan amarah mereka.
Jika Yang Mulia bersedia, Anda dapat mengajar orang-orang dari ras saya. Mereka akan benar-benar yakin dengan kekuatan Yang Mulia. Saran Kilin Merah Tua. Mata Zhao Feng berbinar. The Blood Flame Kilin Rache adalah faksi bintang 4 puncak. Selain peringkat 7 dewa kuno seperti api besi, pasti ada peringkat 8 dan bahkan dewa kuno peringkat 9. Apakah Kilin Merah Tua ini berharap melihatnya mengalahkan peringkat 8 dan peringkat 9 dewa kuno? Patriark ras Kilin Api Darah jelas yakin bahwa Zhao Feng dapat meyakinkan orang-orang tentang rasnya. Baik, Zhao Feng memutuskan untuk setuju. Dia ingin melihat apa yang sedang direncanakan Kilin Merah Tua ini. Semua Blood Flame Kilins hadir segera rileks. Selama salah satu dari mereka bisa mengalahkan Zhao Feng, patriark mereka tidak akan menandatangani sumpah darah dengan pemuda ini. Setelah pakar balapan yang sebenarnya tiba, anak ini pasti akan kalah. Kilin dengan tanduk patah berkata dengan kejam di benaknya. Hadiah Blood Flame Kilins hanya sebagian kecil dari ras mereka. Mereka memiliki anggota ras lain di daerah lain yang ditugaskan dengan misi yang sama dengan diri mereka sendiri, dan sisanya kembali ke rumah. Yang Mulia, mohon tunggu sebentar. Orang-orang dari ras saya akan segera tiba. Patriark ras Kilin Blood Flame tersenyum. Kedua belah pihak memutuskan untuk menunggu di wilayah ini. Sisi Zhao Feng mempertahankan jarak yang jauh dengan Blood Flame Kilin Rache. Perlombaan ini terlalu kuat, jadi jika mereka terlalu dekat, pasukan Zhao Feng tidak akan merasa aman sama sekali. Yang Mulia, jika penilaian saya benar, kekuatan mata dewa Anda dapat mengendalikan kekuatan dunia ini. Pada saat ini, Patriark ras Kilin Api Darah mengirim pesan kepada Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum tipis. The Blood Flame Kilin Rache Patriarch tampaknya memiliki trik cerdas di lengan bajunya. Benar, kata Zhao Feng secara langsung. Saat mata dewanya terus bangkit, kendalinya atas dunia ini meluas. Setiap mata dewa mengatur satu jenis kekuatan. Meskipun saya tidak tahu kekuatan mana yang dikuasai mata dewa Yang Mulia, saya menyaksikan Yang Mulia mengendalikan kekuatan dunia ini. Bahkan aku tidak bisa mengendalikan kekuatan dunia ini seperti itu, ras Kilin Api Darah perlahan menjelaskan. Zhao Feng dengan hati-hati mendengarkan. Patriark ras Kilin Blood Flame tahu lebih banyak daripada yang dia tahu. Yang Mulia dapat mencoba menggunakan energi asal mata dewa untuk mengendalikan dunia ini. Patriark ras Kilin Api Darah mengusulkan idenya. Mungkin seperti itu. Zhao Feng jatuh ke dalam suasana hati kontemplatif setelah dia selesai mendengarkan. Sebelum mata dewanya terbangun, dia menggunakan energi asal mata dewa untuk menutup dimensi ini dan mengusir keajaiban alam dewa kuno yang desolat. Setelah kebangkitan, pikiran Zhao Feng bisa menyatu dengan alam mimpi kuno, yang memberinya beberapa kemampuan. Akibatnya, dia belum mencoba menggunakan energi asal mata dewa. Zhao Feng, pasti akan ada masalah dengan Blood Flame Kilin Rache. Mereka akan mengirim dewa kuno peringkat 8 dan dewa 9, Little Ling dengan cemas. Bagaimana Zhao Feng bisa mengalahkan peringkat 9 dewa kuno? Dia juga agak skeptis tentang Zhao Feng yang memiliki mata dewa ke-9. Kamu harus pergi dulu. Jika situasinya tampak mencurigakan, saya memiliki sarana untuk melarikan diri dengan selamat. Zhao Feng sedang bersiap untuk mencoba ide Blood Flame Kilin Rache Patriarch. Kabut mimpi melintas di mata kiri Zhao Feng. Pikiran Zhao Feng bercampur dengan energi asal mata dewa dan menyatu dengan dunia. Pada saat ini, semua makhluk hidup dalam radius beberapa ratus ribu li merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari dunia. Rasanya dunia itu sendiri sekarang memiliki pikirannya sendiri, setiap pikirannya mampu mendominasi negeri ini dan memutuskan apakah mereka hidup atau mati. Ini apa yang terjadi? Semua Blood Flame Kilins gemetar saat mereka mengamati sekeliling dengan takut. Mereka tiba-tiba merasa seperti seorang ahli tertinggi sedang mengawasi mereka. Tekanan dari dunia luar biasa. Energi asal kuno, surga bumi Yuan Qi, dan semua jenis energi lain di dunia ini tampaknya berada di bawah kendali penuh dari guru tertinggi ini. Ini benar-benar sedikit berbeda. Bibir Zhao Feng melengkung menjadi senyuman. Pikiran Zhao Feng dan energi asal mata dewa kembali ke tubuhnya. Seperti yang diharapkan, energi asal mata dewa orang ini dapat mengontrol dimensi ini. Mata Patriark Blood Flame Kilin Rache berbinar. Bab 1265 untuk melayani Yang Mulia. Apa yang sedang terjadi? Semua ahli dari Blood Flame Kilin Rache berdiri dengan ketakutan. Namun, patriark mereka tampak tidak terganggu, menyebabkan kekhawatiran mereka perlahan memudar.
Patriark, barusan Qilin dengan tanduk patah bersiap untuk bertanya. Tidak perlu khawatir, Patriark ras Qilin api darah segera menyela dia. Di sisi lain, beberapa binatang purba yang lebih perseptif di sekitar Zhao Feng telah memperhatikan riak energi yang kuat datang darinya beberapa saat yang lalu. Apa yang terjadi? Apakah sensasi aneh di dunia itu karena dia? Little Ling mengalihkan pandangan tertegunnya ke Zhao Feng. Apakah mata Dewa ke-9 memberikan kemampuan ini pada Zhao Feng? Apakah dia benar-benar pemilik mata Dewa ke-9? Jika saya mengontrol alam mimpi kuno menggunakan metode ini, bahkan Dewa kuno peringkat 8 tidak cocok untuk saya. Zhao Feng di dalam hati sedikit senang. Tapi pada akhirnya, ini hanya keuntungan yang dia miliki di alam mimpi kuno. Dia melanjutkan untuk menstabilkan kekuatannya dan meneliti kemampuan mata dewanya. Sementara itu, semakin banyak anggota ras Qilin api darah tiba. 1 bulan kemudian, semua ras Blood Flame Qilin berkumpul. Yang mulia, kita bisa mulai sekarang. Seruan Patriark ras Qilin darah api. Zhao Feng sudah terbang, meskipun dia masih mempertahankan jarak yang ditentukan antara dirinya dan ras Qilin api darah. Anggota dari Blood Flame Qilin Rache memeriksa Zhao Feng dan mengobrol satu sama lain. Mata mereka bersinar karena terkejut, jijik, atau jijik. Coba saya lihat apakah Anda benar-benar pemilik mata dewa? Qilin merah berwajah buas menyerbu keluar dari Blood Flame Qilin Rache. Dewa kuno peringkat 8, Little Ling berteriak ketakutan. Zhao Feng telah mengalahkan Iron Fire, yang memiliki kekuatan peringkat 8. Namun, Iron Fire secara diam-diam dibantu oleh sang patriark, dan kekuatannya hanya sementara di peringkat 8. Dalam semua aspek lainnya, dia masih peringkat 7, jadi tidak mungkin membandingkannya dengan Dewa kuno peringkat 8 yang sebenarnya. Qilin merah melolong ke langit saat dia mengaktifkan garis keturunannya. Api merah membengkak dan mulai berputar seperti tornado api. Karena Anda ingin mengalaminya, saya akan membiarkan Anda mengalaminya. Rambut perak Zhao Feng mulai bergerak dengan sendirinya saat mata kirinya mulai bersinar dengan pancaran yang aneh. Kilau kabur berkedip melalui mata kirinya. Bagian dari niat jiwa Zhao Feng membawa energi asal mata dewa dan menyatu dengan dunia. Zhao Feng segera merasa seperti bagian dunia ini telah menjadi tubuhnya. Dengan satu pikiran, tekanan tertinggi turun. Kekuatan besar dunia jatuh pada Red Flame Qilin. Api yang mengamuk di tubuhnya tampaknya telah mencapai lautan, dan kekuatannya turun saat apinya meredup. Ini apa yang terjadi? Flame Qilin tertegun. Kekuatan yang dia peroleh dari mengaktifkan garis keturunannya hampir langsung ditekan. Tingkat kekuatannya saat ini bahkan lebih lemah dari sebelum dia mengaktifkan garis keturunannya. Jadi, dialah yang bertanggung jawab atas aktivitas aneh itu. Beberapa dari Blood Flame Qilin segera mengerti apa yang sedang terjadi dan mengatakan kesimpulan mereka. Mereka semua awalnya percaya bahwa itu karena beberapa ahli tertinggi yang setara dengan patriark mereka akan turun, tapi sekarang, ini adalah asal energi dunia? Patriark ras Qilin api darah bergumam dengan kaget. Saat dia melihat Zhao Feng, matanya langsung menjadi bersemangat. Kamu hanyalah dewa kuno peringkat 7. Biarpun kekuatanku ditekan, kamu masih bukan tandinganku. Red Flame Qilin meraung gila. Dia berubah menjadi bola api yang membakar Zhao Feng. Apakah begitu? Zhao Feng tersenyum tipis. Ada ledakan besar di udara. Bagian dari jiwanya yang menyatu dengan dunia melepaskan energi yang mengunci ruang di sekitar Red Flame Qilin. Red Flame Qilin ini berencana menggunakan Space Intent ketika dia menemukan bahwa dia tidak mampu melakukannya. Faktanya, tubuhnya tampak dibatasi secara spasial, sehingga dia bergerak jauh lebih lambat. Keburaman spasial muncul di sekitar Zhao Feng. Dia kemudian menghilang, muncul kembali tepat di belakang Red Flame Qilin. Telapak tangan menelan surga. Zhao Feng menggunakan Space Intent-nya. Pada saat ini, inten antariksa miliknya tidak hanya didorong oleh jubah ruang waktu, tetapi juga oleh energi spasial alam mimpi kuno. Telapak tangan ilusi muncul dan kemudian menghilang. Ketika telapak tangan muncul lagi, itu tepat di depan Red Flame Qilin, menghancurkan tubuhnya. Ah, Red Flame Qilin menjerit saat dia dibanting ke tanah. Bahkan dengan tubuh Blood Flame Qilin dan kekuatan dewa kuno peringkat 8, dia masih tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan ini. Tapi dia tidak akan pernah kebobolan semudah itu. Badai api meledak dari tanah saat Red Flame Qilin menyerang Zhao Feng. Nyala api matahari yang terik? The Red Flame Qilin menggunakan teknik garis keturunan tertinggi, dan cahaya merah yang membakar keluar dari mulutnya. Api ini melahap semua yang dilaluinya.
Panas yang dipancarkannya cukup untuk melepuh banyak binatang purba dalam radius 10.000 li. Disintegrasi mata dewa, mata kiri Zhao Feng perlahan-lahan menjadi hidup, melepaskan riak Ai Inten bersama dengan cahaya multiwarna yang melamun. Suara mendesing. Saat cahaya merah melesat ke arah Zhao Feng, itu mulai menghilang. Bagi orang luar, sepertinya area di sekitar Zhao Feng adalah zona terlarang yang akan menyebabkan semua energi luar menghilang. Suara mendesing. Suara mendesing. Zhao Feng menggunakan spatial blink untuk membuatnya mustahil bagi Red Flame Kilin untuk memprediksi dari mana dia akan muncul dan menyerang. Duplikasi mata dewa, nyala api matahari. Zhao Feng tidak terlalu dekat dengan Red Flame Kilin sebelum menggunakan duplikasi mata dewa. Dengan riak Ai Inten yang kuat, kabut yang melamun keluar dari mata kirinya. Tiba-tiba, cahaya merah menyala keluar dari kabut. Ini adalah teknik pamungkasku. The Red Flame Kilin tercengang sampai ekstrim. Ini adalah kekuatan mata dewanya? Di kejauhan, Iron Fire juga sangat terkejut. Sebagai pengamat sekarang, dia sekali lagi menyaksikan kemampuan Zhao Feng yang tak terbayangkan. Bahkan Iron Fire menyadari bahwa dia telah mengakui Zhao Feng sebagai pemegang mata dewa ke-9. Api merah yang membakar secara akurat menghantam Red Flame Kilin. Setelah serangan ini mendarat, Zhao Feng menindaklanjuti dengan beberapa teknik garis keturunan mata jiwa. Ah! The Red Flame Kilin dengan sedih berteriak di tengah lubang api yang menghitam. Serangan fisik dan spiritual ditambah dengan tekanan dan tolakan dunia telah sepenuhnya membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Kalah! Semua Blood Flame Kilins tercengang. Jika mereka tidak melihatnya sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Dewa Kuno peringkat 7 akan dapat dengan mudah mengalahkan Kilin darah Dewa Kuno peringkat 8. Bertarunglah denganku. Dalam awan merah tua, Dewa Kuno dari puncak peringkat 8 ingin bertarung dengan Zhao Feng untuk menghapus rasa malu ras Kilin darah api. HMPH, Zhao Feng dengan dingin mendengus, dan mata kirinya memancarkan riak Ai Inten yang kuat. Sesaat kemudian, mata kiri Zhao Feng telah menjadi mata hitam biasa, tetapi Eye of Heaven berwarna perak besar telah muncul di langit. Mata perak ini sangat besar dan memiliki banyak warna berbeda yang mengalir di dalamnya. Itu dingin dan tidak berperasaan, seolah itu mewakili kekuatan surga yang memandang rendah semua makhluk hidup. Mata perak yang seperti mimpi tiba-tiba mulai berputar. Pemandangan ini membuat ketakutan di hati semua makhluk hidup di bawah. Mata ini terlalu besar. Jika mata ini milik suatu makhluk, akan sulit membayangkan betapa besarnya makhluk ini. Pada akhirnya, mata perak ini terkunci pada Blood Flame Kilin yang sedang bersiap untuk bertarung. Keagungan dunia yang tak terbatas dikombinasikan dengan energi mental tak berbentuk turun ke atas Kilin. Ini adalah Blood Flame Kilin langsung terasa seperti langit jatuh. Seluruh tubuhnya bergetar ketika dia mencoba melawan kekuatan surga, tetapi energi mental itu membuat jiwanya gemetar ketakutan. Blood Flame Kilins di sekelilingnya juga terjebak dalam tekanan tak terlihat ini. Mereka melihat ke atas ke langit, perasaan tidak penting dan tidak berdaya di hati mereka. The Blood Flame Kilin Rache Patriarch juga melihat ke arah mata perak ilahi besar yang menutupi langit, keterkejutannya tak terlukiskan. Tuhan, Patriarch ras Kilin api darah tiba-tiba berbicara. Anggota lain dari Blood Flame Kilin Rache gemetar baik secara fisik maupun mental. Tuhan, Blood Flame Kilin lainnya memanggil. Semakin banyak Blood Flame Kilins menambah teriakan. Suara pemujaan mereka menggema di seluruh dunia. Di ujung lain, binatang purba yang melayani Zhao Feng juga mulai dengan tulus berteriak, Lord God. Pada saat ini, semua makhluk hidup untuk jutaan li di sekitarnya mengangkat kepala mereka ke mata perak di langit. Saat teriakan Tuhan mengguncang langit, mereka juga menambahkan tangisan mereka ke dalam campuran. Di langit, Zhao Feng telah menempatkan sebagian besar pikirannya ke dalam Eye of Heaven yang besar itu. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa mata surga akan menjadi seperti ini ketika digunakan dengan energi asal mata dewa. Pada saat ini, dia bisa melihat sangat jauh, dan saat dia memandang dunia, dia bisa mendengar makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya memujanya. Dia juga sangat tercengang dengan semua ini. Sepertinya dia benar-benar telah menjadi Tuhan yang memerintah atas seluruh negeri ini. Tidak baik, energi mata dewa saya dengan cepat menyusut. Gelombang kelelahan menyapu jiwa Zhao Feng. Dengan suos, mata perak besar itu menghilang. Dunia kembali tenang. Mata kiri Zhao Feng kembali berkilau keperakannya.
Itu memakan banyak. Zhao Feng merasakan bahwa mata kirinya tidak lagi mampu menggunakan energi asal apapun. Bagaimanapun, dia telah menggunakan energi ini dalam pertempurannya dan kemudian ketika dia menggunakan mata surga itu, sehingga energi asal dikonsumsi lebih cepat. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Semua anggota ras kilin api darah telah menundukkan kepala mereka sementara patriark ras kilin api darah perlahan melangkah maju. Tuhan, mohon izinkan ras saya untuk melayani yang mulia. Bab 1266 ditonton. Dengan Blood Flame Kilin Rache bersedia untuk melayani Zhao Feng membuat kontrak darah dengan Blood Flame Kilin Rache Patriarch. Isi kontraknya sederhana, ras kilin api darah akan mengindahkan perintah Zhao Feng dan tidak menyerangnya. Demikian pula, Zhao Feng tidak akan sengaja mencoba menyakiti ras kilin api darah. Segera setelah itu, Zhao Feng dan banyak binatang purba di bawah komandonya pindah ke wilayah ras kilin api darah. The Blood Flame Kilin Rache adalah faksi bintang 4 puncak dan menempati wilayah besar di tengah-tengah alam mimpi kuno. Daerah ini memiliki lebih banyak sumber daya daripada tepi luarnya. Sekarang, wilayah ras kilin api darah telah menjadi pangkalan utama Zhao Feng di alam mimpi kuno. Di masa depan, Zhao Wan dapat menggunakan kekuatan ras kilin api darah untuk memperluas dan memanen sumber daya berkali-kali lebih banyak daripada sebelumnya. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Zhao Feng tinggal dengan Blood Flame Kilin Rache hanya beberapa hari. Teknik dan keterampilan dari Blood Flame Kilin Rache semuanya dimaksudkan untuk garis keturunan Blood Flame Kilin. Meskipun Zhao Feng memiliki garis keturunan darah setan darah kuno, efek pelatihan dalam teknik ini tidak akan sebanding dengan ketika Kilins api darah membudidayakannya. Untuk teknik, seseorang secara alami harus memilih yang paling cocok untuk dirinya sendiri, dan yang paling berkualitas. Begitu seseorang mulai mengembangkan suatu teknik, beralih ke teknik lain di tengah jalan sangat merepotkan. Karena itu, Zhao Feng lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemukan teknik yang sesuai untuknya. Sebelum pergi, Zhao Feng berjalan-jalan di sekitar Blood Flame Kilin Rache dan mengambil beberapa sumber daya berharga yang dia butuhkan. Ketika saya tidak hadir, ras kilin api darah tidak akan mungkin mematuhi Zhao Wan sepenuhnya. Zhao Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Ras kilin api darah hanya menghormatinya karena mata dewanya. Meskipun Zhao Wan memiliki Eye of Myriad Forms, dia bukanlah keturunan yang sebenarnya. Apalagi dia juga lebih lemah dalam hal kekuatan. Pada akhirnya, Zhao Feng memutuskan agar Zhao Wan masuk ke alam surgawi ilahi. Awalnya, Zhao Wan memiliki cukup potensi dan bakat untuk terus membangun energi, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Jika Zhao Wan tidak bisa mempertahankan kekuatannya, dia tidak akan bisa menjadi sangat berguna. Aku akan melakukan perjalanan ke Istana 5 Elemen. Bola kristal 5 warna muncul di tangan Zhao Feng, di mana istana yang mempesona dan berhias diam-diam terbaring. Dengan sebuah pemikiran, Zhao Feng memasuki istana. Zhao Feng, seseorang segera menyadari saat Zhao Feng muncul di Istana 5 Elemen. Para dewa kuasi dan dewa sejati yang dipenjara di sini semuanya memiliki status tinggi di faksi mereka sendiri. Mereka tidak akan dengan mudah menekuk lutut ke Zhao Feng. Apalagi mereka baru dipenjara selama beberapa dekade, yang hanya sesaat menurut pandangan mereka. Selain itu, surga bumi Yuan Qi dan energi niat di dalam Istana 5 Elemen sangat padat. Ini adalah tempat di mana Dewa 5 Elemen telah mengasingkan dirinya, dan dia bahkan meninggalkan keterampilan tempur yang mendalam di dalamnya. Ini adalah tempat yang ideal untuk berkultivasi. Meskipun mereka dipenjara di sini, mereka menghabiskan setiap saat berkultivasi sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat dan membebaskan diri dari Zhao Feng. Aktifkan Arai, teriak Dewa Sejati tingkat 5. Arai multiwarna yang rumit segera muncul di bawah kaki Zhao Feng. Pada saat yang sama, riak-riak inten yang kuat berkumpul ke segala arah untuk mengunci Zhao Feng di dalam 4 dinding 5 warna. Menyerang, hampir 80 ahli segera menggunakan keterampilan dan teknik rahasia mereka yang paling kuat. Riak kuat dari kekuatan ilahi memenuhi udara saat serbuan serangan melewati segel Arai dan turun ke Zhao Feng. Masih sangat keras kepala, Zhao Feng tidak bisa menahan tawa pada kekuatan yang dikerahkan untuk melawannya. Zhao Feng tahu bahwa semua orang ini menjadi jauh lebih kuat. Misalnya, Dewa Kuasi Zifeng dari Balai Malam Valet sekarang mungkin lebih kuat dari Dewa Kuasi terkuat dari ras spiritual. Jubah perak gelap menutupi tubuh Zhao Feng.
Dia mengedarkan kekuatan ilahi dan niat luar angkasa untuk mengaktifkan kekuatan jubah ruang waktu. Penghalang spasial. Gambar spasial yang berkedip-kedip muncul di sekitarnya. Saat serangan kekuatan ilahi mengenai gambar spasial ini, kekuatan mereka sangat berkurang, seolah-olah mereka telah dikirim ke dimensi lain. Pada akhirnya, semua serangan lenyap bahkan sebelum mereka menyentuh Zhao Feng. Pada saat yang sama, energi yang kuat menyapu Zhao Feng. Semua ahli segera merasakan tekanan yang mencekik. Bagaimana ini bisa terjadi? Energi ini, itu, Dewa Kuno peringkat 7. Puncak peringkat 5 Dewa Sejati berseru dalam ketakutan dan gentar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia pasti menggunakan kekuatan istana untuk meniru energi Dewa Kuno. Dewa Kuasi Zi Feng menggelengkan kepalanya tak percaya sama sekali. Terakhir kali Zhao Feng datang ke sini hanya setengah tahun yang lalu, dan saat itu dia masih menjadi Dewa Kuasi. Bahkan jika Dewa Kuasi menjadi Dewa Sejati, mereka tidak mungkin berkultivasi menjadi Dewa Kuno peringkat 7 dalam waktu sesingkat itu. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Zhao Feng secara langsung mencapai pangkat Dewa Kuno. Saya sengaja membiarkan Anda semua tinggal di sini untuk menikmati sumber daya kultivasi yang sangat baik di sini, tetapi sepertinya tidak ada dari Anda yang membuat banyak kemajuan. Zhao Feng terkekeh, mengabaikan keterkejutan mereka. Sebenarnya, Zhao Feng benar-benar mampu menyegel orang-orang ini di satu zona istana dan mencegah mereka menggunakan sumber daya budidaya di tempat ini. Tetapi Zhao Feng tidak melakukan ini, malah membiarkan orang-orang ini menjadi lebih kuat. Alasan pertama adalah karena Zhao Feng tidak khawatir tentang kemungkinan melarikan diri. Alasan kedua adalah Zhao Feng berencana menggunakan orang-orang ini, jadi dia berharap kekuatan mereka akan terus meningkat. Saat Zhao Feng melangkah maju, dia menghancurkan susunan khusus yang menyegelnya. Saya sekarang adalah Dewa Kuno. Setelah kekuatanku mencapai level tertentu, kamu bahkan tidak akan berhak menjadi budakku. Suara Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi dingin yang menusuk tulang, menusuk ke dalam hati mereka seperti jarum dingin. Kecepatan kultivasi Zhao Feng terlalu luar biasa. Dia sekarang adalah Dewa Kuno peringkat 7, jauh di atas semua orang yang hadir. Siapa yang bisa memprediksi level Zhao Feng saat dia muncul di lain waktu? Inten kristal terlepas dari dinding dan melayang ke tangan Zhao Feng. Pada tingkat Dewa Kuno, Zhao Feng tidak lagi menggunakan kristal maksud biasa. Hanya inten kristal tingkat tinggi yang berguna bagi Dewa Kuno. Untungnya, Istana 5 Warna ini memiliki cukup banyak inten kristal. Kali ini, Zhao Feng mengambil begitu banyak inten kristal yang benar-benar memengaruhi operasi Istana 5 Elemen. Namun, Zhao Feng sudah menjadi Dewa Kuno, jadi dia tidak khawatir orang-orang ini akan melarikan diri. Setelah mengambil inten kristal, Zhao Feng pindah ke aula kultivasi. Pandangannya terfokus pada 3 mural. Menggunakan kontrolnya atas Istana 5 Elemen, Zhao Feng mengambil teknik dan keterampilan pada 3 mural. Saat Zhao Feng bersiap untuk pergi, "Zhao Feng, tunggu!" Sebuah suara ragu-ragu memanggil Zhao Feng untuk berhenti. "Aku bersedia menjadi budakmu." Pembicaranya adalah Dewa Semu biasa. Dia memiliki kepribadian yang agak lebih lemah dan tidak lagi mampu menanggung pemenjaraan seperti ini. Ini, bersama dengan budidaya Dewa Kuno yang mengintimidasi Zhao Feng, membuatnya menjadi orang pertama yang menyerah. Satu orang yang menyerah akan mengguncang keputusan orang lain. Seperti yang diharapkan, suara lain berbicara, "Aku juga." Dewa Kuasi ini berasal dari faksi yang sama dengan Dewa Kuasi pertama. Setelah itu, 5 orang lagi memilih untuk tunduk pada Zhao Feng. "HMPH, tidak berguna." Dewa Kuasi Zi Feng dengan dingin mendengus, matanya penuh dengan jijik. "Pilihanmu sangat bijaksana. Aku akan memperlakukanmu jauh lebih baik daripada faksi yang dulu kamu anggap." Zhao Feng tersenyum tipis. Dengan pikiran, Zhao Feng mengambil dirinya dan orang-orang ini dari istana. Orang-orang yang tertinggal tenggelam dalam pikiran diam. Di alam mimpi kuno, ketujuh orang itu dibawa ke ras kilin api darah. Zhao Feng menanam segel hati gelap di ketujuh jiwa mereka. Di masa depan, kalian semua akan tinggal di sini. Zhao Feng tidak punya rencana untuk melepaskan mereka ke dunia luar. Ras kilin api darah dalam bentuk aslinya? Tempat macam apa ini? Kata ahli dewa sejati dengan kaget. Dimensi rahasia kuno yang liar. Zhao Feng tersenyum misterius. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketujuh orang itu segera merasakan pikiran mereka korsleting. Bagaimana mereka bisa muncul di dimensi rahasia kuno liar?
Setelah memberikan 7 orang dan sebagian dari inten kristal kepada Zhao Wan, Zhao Feng meninggalkan alam mimpi kuno. Setelah kembali ke perlombaan spiritual, Zhao Feng sekali lagi menyembunyikan energinya, bahkan menggunakan batu penyegel dewa untuk menyegel satu tahap ilahi. Zhao Feng saat ini tinggal di sebuah istana yang ditujukan khusus untuk murid inti. Bahkan sesepuh ras spiritual tidak diizinkan untuk dengan gegabah memindai area dengan indera ilahi mereka. Saat meninggalkan istananya, dia bertemu dengan seorang murid dalam yang berdiri di dekat gerbangnya. Saat murid batin melihat Zhao Feng, dia segera memberitahu Zhao Feng apa yang sedang terjadi dan mengeluarkan setumpuk besar undangan. Setelah menjelaskan semuanya, murid batin pergi. Ini semua adalah undangan dari berbagai faksi besar. Zhao Feng merasa sakit kepala datang ketika dia menutup gerbang istananya dan melemparkan surat-surat itu ke dimensi interspesial miliknya. Aku seharusnya tidak terlalu banyak pamer untuk saat ini. Faksi ini yang mengunjungi perlombaan spiritual mungkin belum pergi. Saya pertama-tama akan meninggalkan perlombaan spiritual untuk sementara waktu. Sebaiknya aku membawa Zhao Hui kembali ke tempat ini. Zhao Feng membuat rencananya. Malam itu, Zhao Feng mengirim pesan kepada Zhao Yufei dengan mengatakan bahwa dia meninggalkan perlombaan spiritual untuk sementara waktu dan dia tidak perlu khawatir. Setelah itu, dengan bantuan Kong Dai, Zhao Feng meninggalkan perlombaan spiritual tanpa membuat khawatir siapapun. Setelah meninggalkan wilayah ras spiritual, Zhao Feng mengenakan kerudung putih dan memulai perjalanannya. Bagaimanapun, warna rambut dan matanya terlalu jelas. Siapapun yang tahu akan segera mengenali siapa Zhao Feng. Ini juga mengapa dia meminta bantuan Kong Dai untuk meninggalkan ras spiritual. Dekat tepi luar dari ras spiritual, naga malam dewa kuno dan kelompoknya telah menunggu selama ini. Kamu tidak bisa terus bersembunyi dalam perlombaan spiritual selamanya. Naga malam dewa kuno memiliki wajah yang dingin dan suram. The Spiritual Rache dan Valet Night Hall keduanya faksi bintang 5, dan ada 3 zona di antara mereka. Bahkan jika dia membunuh Zhao Feng, perlombaan spiritual tidak akan melakukan apapun pada Valet Night Hall. Paling-paling mereka hanya menuntut kompensasi. Membandingkan kompensasi ini dengan membunuh seorang jenius seperti Zhao Feng dan juga mendapatkan istana 5 warna dan menyelamatkan orang-orang di Valet Night Hall, pilihannya segera terlihat. Naga Malam Senior, instrumen pencarian bereaksi. Pada hari ini, Naga Malam Dewa Kuno menerima pesan. Dia akhirnya meninggalkan ras spiritual. Naga Malam Dewa Kuno memberikan senyum gembira. Pindah. Setelah mengirim pesan, Naga Malam Dewa Kuno menggunakan gerakan instan untuk pergi. Bab 1267 Segel Ruang Waktu. Perlombaan spiritual terletak di tengah zona Ziling, sedangkan sekte asal kehidupan tempat Zhao Hui berada di tepi luar. Dalam perjalanan Zhao Feng dari sekte asal kehidupan ke ras spiritual, dia membutuhkan lebih dari setengah tahun, dan ini meskipun dia menggunakan susunan teleportasi. Tapi sekarang, Zhao Feng memiliki kekuatan luar biasa sehingga dia bisa menempuh jarak ini dalam separuh waktu hanya dengan menggunakan gerakan instannya. Dia juga memiliki token yang mengidentifikasi dia sebagai murid inti dari ras spiritual, jadi dia bisa menggunakan susunan teleportasi dari faksi manapun di sepanjang rutenya. Ketika Zhao Feng melewati beberapa faksi ini, eselon atas akan keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Identitas murid inti ras spiritual sangat berguna, Zhao Feng berseru. Dia memikirkan kembali bagaimana, ketika dia melarikan diri dari zona Gulong, dia bahkan tidak bisa menggunakan susunan teleportasi dari faksi utama karena takut diburu. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan terbang. Pada saat tertentu, sebuah gunung besar yang menjulang puluhan ribu kaki ke udara muncul di depan Zhao Feng. Itu memiliki keliling puluhan ribu li. Saat Zhao Feng melewati gunung ini, dia tiba-tiba merasakan energi yang mengguncang surga meledak dari awan di depan. Zhao Feng tiba-tiba memfokuskan matanya saat dia dengan cepat mulai mundur. Pada saat ini, Space Inten melonjak keluar dari sekitarnya. Tirai kegelapan ungu muncul ke segala arah. Di dalam tirai kegelapan ini ada awan gelap, bulan ungu, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, tirai kegelapan ungu ini saling terkait dan menutup area tersebut untuk puluhan ribu li di sekitarnya. Seluruh dunia tampak menjadi malam berwarna ungu, terputus dari dunia luar. Junior, kamu akhirnya mau keluar. Sosok naga malam dewa kuno perlahan muncul dari malam ungu. Zhao Feng segera mengenakan jubah ruang waktu. Jangan sia-siakan kekuatanmu. Arai domain valet ruang ilusi ini disiapkan khusus untuk Anda.
Jika kamu sedikit lebih kuat, kamu mungkin bisa menggunakan kekuatan jubah ruang waktu untuk pergi, tapi naga malam dewa kuno memberikan tawa ganas. Zhao Feng adalah dewa sejati peringkat 6 dengan jubah ruang waktu dan istana kristal 5 warna. Selain itu, dia telah diakui oleh ras spiritual. Jadi jika ras spiritual telah memberi Zhao Feng beberapa kartu truf untuk menyelamatkan hidupnya, bahkan dewa naga malam kuno tidak yakin bahwa dia dapat membunuh Zhao Feng dengan cepat. Dengan demikian, naga malam dewa kuno bergerak di depan Zhao Feng dan meletakkan susunan yang kuat ini di jalannya. Dalam ilusion Space Valet Domain RI ini, bahkan Space Intent miliknya pun dibatasi. Siapa yang bilang aku ingin pergi? Setelah mengenakan jubah ruang waktu, Zhao Feng tidak menggunakan kekuatannya. Sebagai gantinya, dia tersenyum pada naga malam dewa kuno. Jika saya tidak dengan sengaja membatasi kecepatan saya sehingga orang-orang dari ras Anda dapat mengikuti saya dan juga melakukan perjalanan dalam garis lurus, apakah Anda benar-benar bisa berada di depan saya dan punya waktu untuk meletakkan susunan ini? Zhao Feng membeberkan semuanya. Evolusi mata spiritual Tuhannya telah sangat meningkatkan jangkauan penglihatannya. Dia memperhatikan orang-orang dari Valet Night Rache mengikutinya saat dia meninggalkan ras spiritual. Zhao Feng masuk ke perangkap musuhnya untuk satu tujuan, untuk membunuh dewa kuno yang mengejarnya. Aku secara alami tahu itu, tapi apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Hanya karena kamu menjadi dewa sejati peringkat 6 dalam sekali jalan, kamu dapat mengalahkanku dengan beberapa harta dan artefak ilahi? Naga malam dewa kuno tertawa. Dia telah memperhatikan bahwa rute Zhao Feng terlalu lurus, seolah-olah dia melakukannya dengan sengaja. Namun, apakah dia, dewa kuno, takut pada dewa sejati peringkat 6? Bahkan jika ras spiritual telah memberi Zhao Feng beberapa kartu truf yang membuatnya tidak mungkin untuk membunuh Zhao Feng, dia tidak akan kehilangan banyak dari usahanya. Dan begitu dia membunuh Zhao Feng, dia akan mendapatkan semua harta yang dimiliki Zhao Feng. Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencoba? Ada sesuatu yang licik dan licik pada senyuman Zhao Feng. Hehe, naga malam dewa kuno tertawa mengejek. Naga malam dewa kuno mengaktifkan garis keturunannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cairan ungu kental yang menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Zhao Feng segera menyadari tekanan yang diberikan padanya oleh ruang sekitarnya. Pada saat yang sama, bintang, bulan ungu, dan awan gelap mulai bergerak menurut hukum yang aneh. Kekuatan ilusion Dao, mata kiri Zhao Feng memancarkan eye intent tertinggi yang membuatnya tetap berpikiran jernih. Garis keturunan mata anak ini benar-benar tidak biasa. Itu benar-benar dapat mengabaikan kekuatan ilusion Dao dari RI domain ruang valet ilusi? Naga malam dewa kuno yang tersembunyi agak terkejut. The Illusion Space Valet Domain RI memiliki 3 kegunaan utama. 1. Mengisolasi wilayah dari dunia luar dan mencegah lawan menggunakan Space Intent. 2. Menciptakan kekuatan ilusion Dao yang akan sulit ditolak oleh para ahli rata-rata pada level yang sama. 3. Meningkatkan kekuatan garis keturunan dari Valet Night Rache. Suara mendesing, suara mendesing. 2 sosok yang terbentuk dari cairan ungu berkilau muncul di malam ungu. Angka-angka ini berdebar dengan kekuatan yang mengerikan saat mereka menyerang Zhao Feng. Domain petir kesengsaraan 5 elemen. Tubuh Zhao Feng segera melepaskan petir 5 warna yang menyilaukan. Dengan Zhao Feng sebagai pusatnya, area itu tiba-tiba menjadi dimensi petir 5 warna. Begitu kedua sosok ungu itu memasuki domain petir kesengsaraan 5 elemen, mereka ditekan oleh kekuatan petir kesengsaraan 5 elemen. Serangan naga malam dewa kuno melemah lebih dari 20%. Anak ini tidak buruk. Naga malam dewa kuno tercengang. Kesenjangan antara dewa sejati peringkat 6 dan dewa kuno peringkat 7 sangat besar. Selain itu, garis keturunan Valet Night Rache akan ditingkatkan di Illusion Space Valet Domain RI, yang berarti naga malam dewa kuno jauh lebih kuat dari biasanya. Meski begitu, skill Zhao Feng masih mampu melemahkan serangannya. Muncul, mutiara 5 warna muncul di tangan Zhao Feng. Mutiara 5 warna melayang di udara dan melepaskan pusaran, berubah menjadi istana besar 5 warna yang memblokir sisa kekuatan serangan. Haha, aku menunggumu untuk mengeluarkannya. Naga malam dewa kuno memberikan senyum sinis. Istana 5 warna yang dimiliki Zhao Feng adalah artefak dewa pertahanan tertinggi. Bahkan naga malam dewa kuno akan merasa sangat sulit untuk menerobosnya. Suara mendesing. Tubuh naga malam dewa kuno tiba-tiba muncul di sisi lain dari istana 5 warna.
Dia memegang kipas kristal ungu di tangannya, yang dia gunakan untuk mengirimkan gelombang cahaya ungu. Sulur halus cahaya ungu menusuk Zhao Feng seperti petir. Dan aku menunggumu untuk menunjukkan dirimu. Zhao Feng tiba-tiba mencibir, dan mata kirinya meledak dengan niat mata tertinggi. Kilatan ungu perak dari petir berapi-api muncul di mata peraknya. Energi petir kesengsaraan yang mengerikan dalam nyala api ini segera membuat naga malam dewa kuno merasa ada yang tidak beres. Api petir kesengsaraan ungu perak meledak di jiwa naga malam dewa kuno. Serangan jiwa yang sangat kuat. Naga malam dewa kuno berteriak kaget. Dia semakin merasa ada yang salah dengan situasinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan energi yang kuat dan agung. Dewa kuno, kata-kata ini tiba-tiba muncul di benak naga malam dewa kuno. Zhao Feng memilih untuk berhenti menyembunyikan kekuatannya. Ding, bang bang, serangan naga malam dewa kuno, dilemahkan oleh jubah ruang waktu, jatuh ke tubuh Zhao Feng dan menimbulkan beberapa busur listrik. Pohon petir kesengsaraan 5 elemen. Setelah menerima serangan naga malam dewa kuno, Zhao Feng mengumpulkan energi petir kesengsaraan dan melepaskan telapak tangan besar petir 5 warna padat. Serangan yang sangat kuat, ini tidak lebih lemah dari dewa kuno pada umumnya. Naga malam dewa kuno terguncang bebas dari rasa sakit yang mendera jiwanya, dan wajahnya berkerut karena terkejut. Violet Void, naga malam dewa kuno mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan tubuhnya segera diselimuti lapisan cahaya ungu yang berkedip-kedip. Telapak tangan ini adalah serangan sejati Zhao Feng, dan naga malam dewa kuno harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Disintegrasi mata dewa, mata kiri Zhao Feng beriak dengan eye intent. Ada kilatan cahaya ilusi, dan kemudian kabut mimpi mengalir keluar. Lampu ungu yang berkedip-kedip di sekitar naga malam dewa kuno tiba-tiba meredup dan kemudian menghilang. Ini, bagaimana? Wajah dewa naga malam kuno dilanda ketakutan dan kebingungan. Teknik garis keturunan pertahanan rahasianya dan kekuatan yang dia tuangkan ke dalamnya sama-sama lenyap. Telapak petir 5 warna yang diresapi dengan kekuatan fisik yang menakutkan dari petir kesengsaraan bergemuruh ke arahnya. Dalam arai domain Valet ruang ilusi, inten ruang naga malam dewa kuno juga sebagian tertahan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindar, jadi dia mengeluarkan artefak ilahi berkualitas tinggi. Naga malam dewa kuno mengaktifkan artefak ilahi secara maksimal. Artefak ilahi berkualitas tinggi, mata Zhao Feng berbinar. Berdasarkan apa yang dapat diamati oleh mata dewanya, artefak ilahi ini tidak terlalu hebat, tetapi hampir tidak melewati ambang batas menuju kualitas tinggi. Disintegrasi mata dewa, mata kiri Zhao Feng terfokus pada artefak Divine Defensive berkualitas tinggi ini. Lapisan kabut mimpi melesat ke depan. Artefak dewa di tangan dewa kuno naga malam tiba-tiba kehilangan sebagian kilaunya. Apa-apa yang terjadi di sini? Bola mata dewa naga malam kuno hampir jatuh dari rongganya. Ketika dia menggunakan teknik garis keturunan pertahanannya, kekuatan di dalamnya menghilang secara misterius. Sekarang, energi artefak ilahi di tangannya juga turun. Namun, tidak ada waktu baginya untuk tertegun, karena serangan Zhao Feng sudah bertabrakan dengan artefak ilahi. Meskipun kekuatan artefak Divine Defensive telah berkurang, itu masih bisa memblokir serangan Zhao Feng. Disintegrasi mata dewa, Zhao Feng memfokuskan kekuatan disintegrasi mata dewa pada area penting tertentu dari artefak ilahi. Dalam sekejap, semua kekuatan disintegrasi berkumpul di area itu. Retakan tipis muncul pada artefak divine berkualitas tinggi. Dalam sekejap, energi dari palem petir kesengsaraan 5 elemen dibebankan di area lemah itu. Sifat destruktif dari bentrokan ini hampir menyebabkan kualitas artefak ilahi ini turun ke kualitas rata-rata. Sisa kekuatan dalam serangan Zhao Feng melemparkan naga malam dewa kuno sampai ke tepi arai domain Valet ruang ilusi. Palem Engulfing Palem, 5 elemen Tribulation Lightning Palem. Petik 2. Zhao Feng terus menumpuk serangan, memberi naga malam dewa kuno tidak ada kesempatan untuk mengatur napas. Sial, anak ini, dia terlalu aneh. Tubuh ungu dewa malam naga kuno sangat redup. Dia kalah kali ini. Dia bukan tandingan Zhao Feng. Alasan utama untuk itu adalah bahwa Zhao Feng sebenarnya adalah dewa kuno. Selain itu, kemampuan garis keturunan matanya sangat menakutkan dan sangat aneh. Tapi dia akan segera datang. Anak ini masih akan mati. Naga malam dewa kuno mendengus. Naga malam dewa kuno meninggalkan batas arai dan bersiap untuk melarikan diri. Jika Zhao Feng dikejar, dia hanya akan mempercepat kematiannya.
Kemana kamu pergi? Zhao Feng dengan dingin menyala. Mata kirinya sekali lagi melepaskan maksud mata yang kuat bersama dengan maksud ruang waktu yang tertinggi. Segel ruang waktu. Space-time Intent diturunkan dari naga malam dewa kuno. Ini adalah kekuatan Space-time Intent. Naga malam dewa kuno berseru kaget. Bagi pengamat manapun, kata-katanya tampaknya diucapkan dengan sangat lambat, seperti seorang anak kecil yang sedang belajar berbicara. Zhao Feng telah mulai membudidayakan segel ruang waktu sejak lama, tetapi kesulitan ekstrim berarti bahwa Zhao Feng tidak mampu menunjukkan kekuatan teknik ini. Sekarang dia adalah dewa kuno, situasinya berbeda. Pada saat ini, naga malam dewa kuno tidak hanya tidak dapat menggunakan maksud luar angkasa, tetapi dia juga terikat oleh maksud waktu. Dia berada di dunia yang bergerak lambat di mana Zhao Feng bisa menebasnya sesuka hatinya.